wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Hadirin Dewan Juri, Bapak Ibu yang saya hormati, serta teman-teman seperjuangan yang selalu saya banggakan. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni Islam, iman, dan ihsan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, tahu tidak apa itu Isra Mi'raj? Ayo kita pahami, apa sih Isra Mi'raj itu? Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa naik ke langit tertinggi Sidratul Muntaha dengan menaiki kendaraan khusus yaitu buraq. Apa itu buraq? Lawan kata baik. Oh, itu buruk. Buraq adalah hewan putih yang panjang, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bangau atau kuda yang besar. Dalam riwayat hadis, buraq ini digambarkan sebagai kuda putih yang sangat indah. Teman-teman, di dalam Al-Quran, Allah mengisahkan cerita Isra Mi'raj dalam surah Al-Isra ayat 1. Hafal tidak? Ayo sama-sama membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya Dia Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Teman-teman, di dalam perjalanannya banyak hal yang ditemui Rasulullah. Beliau menemui suatu kaum yang menanam benih dan langsung tumbuh serta panen di hari itu juga. Tahu tidak siapa kaum itu? Mereka adalah para mujahid fi sabilillah, orang yang mati di jalan Allah. Lalu beliau menemui suatu kaum yang menghantam batu besar ke kepala mereka sendiri-sendiri sampai hancur dan ulang-ulang. Tahu tidak siapa kaum itu? Mereka adalah manusia yang merasa berat untuk melaksanakan kewajiban sholat. Nah, ayo, siapa yang suka malas dan tidak sholat? Selanjutnya, setelah itu, beliau sampai di Baitul Maqdis, lalu sholat di situ dan ditawari 2 wadah yang berisi khamr dan susu. Beliau lantas memilih susu. Kalau saja beliau memilih khamr, bisa-bisa jadi pemabuk semua umat Nabi zaman sekarang ini. Betul tidak teman-teman? Itu pasti berbahaya ya. Nah, itu adalah perjalanan Isra. Sedangkan Mi'rajnya, beliau menaiki buraq. Di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu Nabi Adam. Di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu Nabi Yusuf. Di langit keempat, Nabi Muhammad bertemu Nabi Idris. Di langit kelima, Nabi Muhammad bertemu Nabi Harun. Di langit keenam, Nabi Muhammad bertemu Nabi Musa. Di langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu Nabi Ibrahim. Terus, Allah langsung memberikan kewajiban sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Nabi pun meminta keringanan dan akhirnya jadi 5 waktu dalam sehari semalam. Jangan pada bolong-bolong ya sholatnya. Nah, jadi teman-teman, apa hikmah ini semua? Yang pertama, terbukti dengan jelas kasih sayang Nabi Muhammad kepada umatnya. Karena ketika beliau meminta keringanan rakaat sholat, apakah teman-teman sanggup sholat 50 waktu dalam sehari semalam? Yang kedua, tingginya kedudukan sholat karena Allah yang langsung memerintahkan kewajiban sholat. Jadi teman-teman, ayo laksanakan sholat dan jangan malas.
ya. Yang ketiga, surga dan neraka sudah ada karena Nabi sendiri yang telah melihat keduanya. Jadi teman-teman, kalau kita melaksanakan sholat 5 waktu, berbuat baik kepada teman, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada guru-guru kita, niscaya kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sedikit pantun sebelum menutup kalam. Makan nasi ikan kakap, minumnya air dalam tempayan. Jangan bilang siapa yang cakap, tapi lihat apa yang dikatakan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.